Apa kabar hari pertama 2023? Luar biasa? Amin. Luar biasa dan kita percaya bahwa ada harapan-harapan baru yang Tuhan berikan bagi kita di tahun yang baru ini. Dan banyak hal yang sudah kita lewati di 2022 dengan tema yang sudah dikeluarkan dari sini. Karena kita sudah di tahun yang baru dengan tema yang lama extraordinary. Dan hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan tema yang baru di tahun 2023 dengan satu bagian yang akan kita belajar bersama-sama hari ini. Banyak hal yang tidak kita ketahui dan tentunya sekalipun para ilmuwan tidak akan tahu apa yang akan terjadi di 2023. Kalau 2023 orang boleh bilang sio apa? Sio kelinci katanya. 2023 sio kelinci. Katanya banyak kegagalan dan sebagainya. Tetapi apapun yang terjadi di dalam dunia ini, tetapi ada satu pengharapan bagi kita bahwa Tuhan akan menyertai kita di tahun 2023. Yang percaya katakan amin. Mari Bapak Ibu Saudara, saya akan mengajak kita sekalian untuk belajar bersama-sama. Ada tema di sepanjang tahun ini, tema 2023 akan berbicara tentang ini. Renew. Bilang samping kanan kirimu, renew. Apa ini renew? Bukan renew. Bukan renew ya. Salah ucap nanti salah arti. Renew. Nah, memperbaharui. Katakan memperbaharui. Memperbaharui. Nah, Bapak Ibu Saudara, di 2023 ini kita akan belajar tentang bagaimana kita diperbaharui, memperbaharui kembali dan Tuhan memperbaharui kehidupan kita. Dan mengawali tahun ini, hari ini kita akan belajar bersama-sama. Kalau kita tidak tangkap dengan baik hari ini pesan Tuhan, saya percaya akan ada banyak hal yang akan mengambangkan kita untuk menjalani sepanjang tahun ini. Tetapi kalau hari ini kita akan tangkap pesan Tuhan sebagai bekal untuk kita menjalani di sepanjang tahun ini, maka kita akan melihat pertolongan Tuhan luar biasa, bahkan perubahan dalam kehidupan kita. Mari kita akan buka bersama-sama Bapak Ibu Saudara dalam kitab Yehezkiel. Yehezkiel pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-19. Yang sudah menemukan katakan renew. Ada satu pelayan Tuhan kalau dia bilang renew, memang totalitas sampai munyung sampai ke depan itu bibir. Renew. Oke, mari kita akan baca bersama-sama 1, 2, 3. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka, juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita memperbaharui kembali kehidupan kita di sepanjang tahun ini. Kita akan memperbaharui hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan sesama, memperbaharui kembali komitmen kita baik dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, komitmen dalam suami istri, Bapak Ibu Saudara, komitmen kita sebagai mahasiswa, kita harus perbaharui kembali. Dan kita percaya bahwa cara kita menghadapi sesuatu, melihat sesuatu di tahun 2023 ini perlu ada pembaharuan dalam diri kita. Amin. Firman Tuhan katakan Tuhan akan memberikan kita hati yang lain dan roh yang baru. Nah, kalau kita lihat bersama-sama kata yang baru di sini, saya cari dari terjemahan aslinya, terjemahan dalam bahasa Ibrani. Nah, yang baru ini dikatakan ini kadas, dibaca kaudaus. Coba bilang kaudaus. Dalam bahasa Ibraninya ini Bapak Ibu Saudara, kadas atau dibaca kaudaus. Artinya to be new ataupun renew, menjadi baru, memperbaharui.
Jadi hari ini kita akan belajar bersama-sama bahkan sepanjang tahun ini dengan tema renew. Bagaimana memperbaharui kembali, bagaimana kehidupan kita menjadi baru, diperbaharui oleh kuasa kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Banyak hal yang akan kita lewati di 2023 yang masih penuh tanda tanya besar. Tetapi kalau hati kita, kalau roh kita diperbaharui oleh Tuhan, apapun yang akan kita lewati di 2023, semuanya akan aman di dalam rencana Tuhan. Amin. Karena hati kita, roh kita diperbaharui oleh Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, mari kita akan belajar dengan cepat. Bagaimana kehidupan kita diperbaharui kembali oleh Tuhan. Yang pertama kita melihat di sini, waktu hidup kita diperbaharui oleh Tuhan. Yang pertama kita diberikan apa Bapak Ibu Saudara? Hati dan roh yang baru. Bilang samping kanan kiri, kita diberikan hati dan roh yang baru. Kita diberikan hati dan roh yang baru daripada Tuhan. Firman Tuhan katakan di dalam kitab Yehezkiel pasalnya yang ke-36. Ayatnya yang ke-26, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ingat firman Tuhan katakan kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru. Tuhan akan memberikan kita hati yang baru dan roh yang baru. Hati yang baru untuk melihat segala sesuatu yang akan kita lalui bersama dengan Tuhan. Roh yang baru, semangat yang baru untuk kita menjalani hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kita Bapak Ibu Saudara, kita akan diperbaharui oleh Tuhan. Tetapi oleh karena Roh Kudus yang tinggal dalam kehidupan kita. Siapa yang dapat memperbaharui hati kita? Gembala tidak bisa memperbaharui hati Bapak Ibu Saudara. Hati Bapak Gembala saja, Ibu Gembala tidak bisa perbaharui. Iya. Kalau baju baru iya. Kalau hati baru tidak bisa. Yang duduk sama suami istri di samping kanan kiri boleh katakan, kita tidak bisa perbaharui hatimu sayang. Iya. Ada yang belum aku bilang. Hanya Tuhan yang bisa memperbaharui hati kita. Anak-anak tidak bisa memperbaharui hati orang tua. Orang tua tidak bisa memperbaharui hati anak-anak. Kalau seandainya hati itu dijual di Ampalima atau toko-toko terdekat, pasti Tuhan akan beli hati setiap hari. Aduh tapi hati so rusak, ganti ya hati baru. Tapi saya tidak bisa ambil hatinya Yudi untuk digantikan ke saya. Atau hatinya Bapak Gembala digantikan ke saya. Tidak bisa Bapak Ibu Saudara. Tetapi Tuhan memberikan kepada kita hati yang baru dan roh yang baru kepada kita. Untuk menjauhkan kita dari hati yang keras. Katakan hati yang keras. Makanya jangan jaga kasih keras itu hati. Harus memiliki hati yang lembut dan Tuhan memberikan kita hati yang baru dan roh yang baru. Untuk menjauhkan kita dari tubuh kita hati yang keras. Dan memberikan kepada kita hati yang taat. Nah Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk mampu melewati hari-hari kita yang penuh rahasia bersama dengan Tuhan. Firman Tuhan berkata hati yang baru dan roh yang baru. Bapak Ibu Saudara, waktu hati kita dipulihkan oleh Tuhan, tentunya segala sesuatu yang kita lihat semuanya menjadi baru. Tadi sebelum naik ke sini saya bersih-bersih kacamata dulu. Karena kalau saya melihat begini, kadangkala kalau so jauh faktor jadi so agak-agak kabur. Kalau mau baca agak-agak kabur. Waktu saya memakai ini Bapak Ibu Saudara, ada sesuatu yang indah. Nah waktu kehidupan kita diperbaharui, hati kita diperbaharui oleh Tuhan. Di dalam cara kita melihat sesuatu akan berbeda. Betul, waktu saya melihat Bapak Ibu Saudara dengan mata begini akan beda dengan waktu saya pakai kacamata. Ibu Lili pantau akan semakin cantik dan indah. Akan semakin jelas keindahan dan kecantikannya. Dibandingkan kalau saya buka begini agak buram-buram begitu.
Jadi Bapak Ibu Saudara kalau ketemu dan kemudian pastor kita ada senyum-senyum kenapa enggak dapat lihat. Aduh minta maaf, so agak faktor-faktor ya berpikir masih muda malah ternyata umur bertambah. Bapak Ibu Saudara, waktu kita memiliki hati yang baru dengan cara pandang kita yang akan berbeda melihat segala sesuatu. Kalau seandainya tadi saya ke sini, saya tidak bersihkan kacamata, masih ada tanda bekas air mata tadi malam, pasti akan kabur. Waktu saya ke sini saya lihat kenapa Amel itu kayak agak-agak kabur melihat. Ternyata bukan Amel yang kabur melihat, saya yang kabur melihat karena ini. Nah Bapak Ibu Saudara, waktu hati kita diperbaharui oleh Tuhan, cara kita melihat segala sesuatu akan baru. Amin. Waktu suami istri hatinya dipulihkan oleh Tuhan, keluarga dipulihkan oleh Tuhan, tim pelayan dipulihkan, pemimpin dipulihkan, orang-orang yang kita layani dipulihkan, tempat bekerja kita, orang-orang atasan kita, bos kita dipulihkan, maka segala sesuatu akan berbeda. Waktu suami istri dipulihkan, dulu kita lihat dia seperti singa, bukan singa dari Yehuda. Dapat lihat seperti karena setiap hari ada auman. Papa! Baiklah papa enggak menyau. Mama! Anak bingung. Ini kita ada di dalam rumah atau ada di dalam gua singa. Nah Bapak Ibu Saudara, tapi waktu hati kita diperbaharui oleh Tuhan, hubungan kita diperbaharui oleh Tuhan, hubungan suami istri kita akan diperbaharui oleh Tuhan, maka kita percaya hati yang baru Tuhan berikan. Waktu kita dulu biasa berteriak, "Pa!" Sekarang, "Pa." Bukan karena tanggal muda atau tanggal tua ya, karena gajian bukan. Tetapi karena hati diperbaharui oleh Tuhan. Amin. Bukan karena enggak beli baju baru di tahun baru. Dan kemudian, sudah ju papa, apalagi kok mencium-cium. Selamat ju, biasa ju toh. Mah tahun baru ini. Papa pikir ada apa dengan hari ini. Oh ternyata kemarin so kode-kode. Pa, aduh kayaknya kemarin ada lewat dan jalan-jalan itu di Manto sana banyak sale-sale. Up to 70. Papa cuma cuek, papa pikir sudah lama yang penting orang bahagia. Tuh enggak perlu baju baru. Ternyata simpan itu. Soal baju baru dan akhirnya sampai membahas selamat, nah mau cipika-cipiki atau mau cium testa, mau cium bibir cuman gara-gara enggak beli baju baru. Nah itu enggak ada di sini. Kalau di sana banyak di Afghanistan. Di sini kan orang-orang sudah dewasa, baju baru enggak baru yang penting hati baru. Amin. Yang penting ada sukacita. Nah Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata dalam kitab Sakaria 4 ayat 6b, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan. Katakan roh Tuhan. Bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan keperkasaan kita, hidup kita diubahkan, hati kita diubahkan, roh kita diubahkan, melainkan dengan Tuhan, firman Tuhan, melainkan dengan rohnya yang akan mengubahkan kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, hidup kita akan tetap sama dengan tahun-tahun sebelumnya kalau hati kita tidak diperbaharui oleh Tuhan. Kalau hidup kita tidak diperbaharui oleh Tuhan. Jadi buat kita itu jadi biasa, setiap tahun jadi biasa. 2019, 2020, 2021, 2022 jadi biasa. Tidak ada perubahan apa-apa. Karena kita tidak diperbaharui roh dan hati kita. Tetapi 2023, mari Bapak Ibu Saudara, perbaharuilah hati kita. Amin. Boleh bilang samping kanan kiri, perbaharui hatimu, perbaharui rohmu. Supaya 2023 ini kehidupan kita diperbaharui oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa di dalam kitab Matius 9 ayat 17, ini merupakan satu perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Matius 9 ayat 17 dikatakan, begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula dan dengan demikian terpeliharalah keduanya. Bapak Ibu Saudara, anggur yang baru tidak bisa ditaruh di kantong anggur yang lama. Karena akan hancur kantong anggur itu dan anggur itu akan hancur dan jatuh Bapak Ibu Saudara. Dan firman Tuhan waktu saya belajar ini Tuhan ingatkan begini. Karena waktu air anggur itu menguap dan udaranya tidak bisa keluar.
Kantong itu akan robek sehingga air anggur tumpah dan kantong kulitnya itu akan dibuang. Karena itu air anggur yang baru itu harus dimasukkan ke dalam kantong kulit yang baru sehingga keduanya tersimpan dengan baik. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi kantong anggur itu harus baru. Waktu menerima anggur yang baru, kantongnya pun harus baru. Waktu kita menerima roh yang baru, menerima hati yang baru, maka hati kita ini harus benar-benar bersih. Maka kehidupan kita ini harus benar-benar bersih, harus benar-benar baru. Waktu kita menerima roh Tuhan yang ada dalam hidup kita untuk mengubahkan kita tidak bisa isi di kantong anggur yang lama. Tidak bisa simpan di hati yang lama. Tuhan akan memberkati kita, tidak akan mampu menahan dengan kantong anggur yang lama. Dengan kepahitan, kebencian, kesakit hatian, apalagi kemarahan. Tidak bisa untuk menampung itu Bapak Ibu Saudara. Tetapi Tuhan mau kantong anggur yang baru, hati yang baru. Untuk kita akan menerima sesuatu yang baru. Amin. Saudara siap terima berkat Tuhan, amin. Siapkan hati yang baru kepada Tuhan untuk kita akan menerima semuanya. Jangan mau dikuasai dengan kebencian. Jangan mau dikuasai dengan sakit hati. Jangan mau dikuasai dengan kekecewaan. Tetapi mari hari ke hari yang akan kita lalui di 2023. Kita punya kantong anggur yang baru. Kita terima berkat Tuhan dengan hati yang baru. Firman Tuhan berkata dalam kitab 2 Korintus 4 ayatnya yang ke-16. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Namun manusia batinnya kami dibaharui dari hari ke hari. Jadi setiap hari hati kita, kehidupan kita harus diperbaharui. Yang kedua, bagaimana dalam kehidupan kita ini akan ada pembaharuan. Terjadi renew dalam kehidupan kita. Maka Tuhan akan memberikan kepada kita hati yang taat. Katakan amin. Tuhan memberikan kepada kita hati yang taat. Mari kita akan melihat bersama-sama di dalam Yeskiel 36 ayat 26 bagian A. Bagian terakhir. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Katakan taat. Nah Bapak Ibu Saudara, mari kita mau memiliki hati yang taat di 2023. Sesuatu yang kita perbaharui kembali. Kita tidak bisa, saya katakan tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi di 2022. Tetapi hari ini adalah langkah awal. Kayak kita mau bertanding, siapa di sini yang suka motor cross atau yang suka drag race ataupun off road, ikut lomba. Biasanya ada orang yang pegang kain merah di sini. Biasa suka ada bendera yang siap-siap. Biasanya ada hitungan ataupun ada angka-angka begitu. 3, 2, 1, go! Begitu langsung mobil-mobil balap ataupun motor-motor cross, langsung tancap gas. Nah hari ini Bapak Ibu Saudara adalah gas yang harus kita tancap untuk kita akan masuk di 2023 dengan hati yang baru, dengan kehidupan yang diperbarui oleh Tuhan. Diberikan ketaatan, hati yang taat untuk kita akan melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Hidup kita sepanjang tahun ini harus benar-benar melakukan apa yang Tuhan inginkan. Amsal 4 ayat 23. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Kehidupan kita terpancar dari hati kita. Bapak Ibu Saudara, kemarin ada situasi yang akan membuat seperti hati mau kayak aduh kok begini. Tetapi terus ingat firman Tuhan. Jaga hati dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Dan waktu mulai ada pikiran, muncul iblis mulai memberikan pikiran untuk memikirkan sesuatu yang negatif. Saya langsung berdoa dalam nama Yesus, saya mau menjaga hati saya mau menjaga pikiran saya. Dan situs langsung berubah. Saya langsung memuji, menyembah Tuhan, saya langsung memperkatakan kata-kata firman Tuhan. Saya langsung membangun hubungan dengan Tuhan.
Sehingga dari sanalah terpancar kehidupan. Bukan dimulai dari perkataan kita, tetapi semua dimulai dari hati kita. Dan yang terjadi akhirnya hati ini penuh dengan sukacita dan ada kehidupan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, tidak ada orang yang tahu hati kita, betul? Masing-masing orang di samping kanan kiri tidak tahu hati kita. Sekalipun itu suami kita, istri kita, dia tidak tahu bagaimana hati kita. Dia tidak tahu kalau mungkin saudara terluka, saudara tersakiti, mungkin orang tua tidak tahu hati orang tua, tidak tahu hati anak-anak, anak-anak tidak tahu hati orang tua. Tetapi yang tahu hati kita adalah kita dengan Tuhan. Jadi hati-hati dengan hati, karena hati mengecewakan hati. Hati-hati dengan hati kita, karena di sanalah kehidupan kita. Orang akan terpancar kehidupan dimulai dari hati kita. Oleh sebab itu harus jaga baik-baik itu hati. Firman Tuhan katakan Tuhan menjauhkan kita hati yang keras dan diberikan kepada kita hati yang taat, hati yang lembut untuk mudah dibentuk oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara di sini, ibu-ibu yang sudah selesai dengan adonan-adonan kue, pasti sudah selesai. So makan-makan toh. Dan Bapak Ibu Saudara, waktu hati kita keras itu sulit untuk dibentuk oleh Tuhan. Tetapi waktu kita memiliki hati yang lembut, maka dengan mudah kita untuk dibentuk oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Yeremia 18 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-6. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Bapak Ibu Saudara, demikian juga dengan kehidupan kita di tangan tukang periuk, di tangan Tuhan. Bagaimana kehidupan kita dibentuk oleh Tuhan, bagaimana tukang periuk itu mengerjakan itu. Jikalau ada yang rusak, dibetulkan kembali menurut apa yang baik pada pemandangannya. Mari kita garis bawahi kata ini. Menurut, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Bapak Ibu Saudara, kalau sekarang kita sedang dibentuk oleh Tuhan, itu baik menurut pandangan Tuhan. Amin. Bilang samping kanan kiri, katakan kalau dalam proses itu baik dalam pandangan Tuhan. Saudara sedang dibentuk, itu baik dalam pandangan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, berikanlah hati kita, berikanlah kehidupan kita kepada tukang periuk, sang empunya kehidupan kita. Yang terakhir, mari kita akan melihat bagaimana kehidupan kita diperbaharui kembali oleh Tuhan. Harus memperbaharui kembali hati dan roh kita supaya kita hidup menyenangkan hati Tuhan dan hidup berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Yang terakhir, waktu Tuhan memperbaharui kehidupan kita, Tuhan mau supaya kita hidup menurut firman-Nya dan melakukannya. Melakukan WPDA itu baik, tetapi Tuhan mau kita melakukan firman yang kita pelajari, yang kita terima. Waktu hidup kita, hati kita taat, hati kita lembut, hati dan roh kita diperbaharui oleh Tuhan. Tuhan memberikan kita hati yang baru, Tuhan memberikan kita roh yang baru, maka Tuhan akan menolong kita untuk kita hidup menurut firman dan melakukannya. Yeskiel 36 ayatnya yang ke-27. Mari kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberikan rohnya dalam hidup kita supaya kita hidup menurut ketetapan Tuhan dan berpegang kepada peraturan-peraturan Tuhan dan melakukannya. Sepanjang tahun ini masih penuh rahasia bagi kita, tetapi minta Tuhan memperbaharui hati kita. Kalau hati kita benar di hadapan Tuhan,
apa saja yang akan kita lakukan pasti akan benar di hadapan Tuhan. Waktu hati kita jaga dengan roh yang Tuhan berikan dalam hidup kita yang diperbaharui oleh Tuhan, maka kehidupan kita akan terpancar. Di sana orang akan melihat ada perubahan yang akan kita lakukan di dalam kehidupan kita. Roh Tuhan tinggal dan diam dalam hidup kita sehingga kita mampu melakukan firman Tuhan. Apa yang akan kita lewati di 2023 ini dimulai dengan langkah awal hari ini. Apakah kita mau memberi hati kita? Apa kita mau memberi roh kita untuk diperbaharui oleh Tuhan? Untuk menghadapi banyak hal di tahun 2023. Hati dan roh kita perlu diperbaharui. Supaya segala sesuatu yang akan kita lewati di 2023. Benar-benar diperbaharui karena memiliki hati yang benar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita akan memperbaharui komitmen kita untuk tetap setia kepada Tuhan. Mungkin banyak hal, resolusi yang akan kita lakukan di 2023. Banyak hal yang akan kita kerjakan di 2023. 2022 ada kegagalan yang mungkin kita sudah lalui. Tetapi 2023, waktu hati kita baru, roh kita diperbaharui oleh Tuhan, maka ada pengharapan baru yang Tuhan berikan bagi kita. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita percaya Roh Kudus akan menolong kita semua. Untuk kita akan melakukan